Penasaran dengan sebuah rumah tua yang selalu terkesan angker di kota kami, aku, Dinda, dan Jack memutuskan untuk menjelajahinya. Rumah itu punya reputasi karena peti kayu kuno yang katanya bisa jadi sumber berbagai macam keajaiban. Meskipun awalnya agak kurang yakin, tapi kami pikir, kenapa nggak kita coba aja? Kami masuk ke dalam rumah itu, dan rasanya udara langsung dingin banget. Lorong-lorongnya gelap dan berdebu, kayak rumah hantu beneran. Setiap langkah yang kita ambil, rasanya bergema banget sampai-sampai suaranya bikin merinding. Ketika kami sampai di ruang tamu, mata kita langsung tertuju ke peti kayu tua yang ngendon di tengah-tengah ruangan. Peti itu kelihatan kuno banget, kayak punya tokoh cerita horor aja gitu, dengan ukiran aneh-aneh yang terlihat samar di permukaannya. Jack, dengan penuh semangat, langsung aja mendekati peti itu dan buka tutupnya. Tapi yang keluar bukanlah harta karun atau barang berharga, tapi malah ada bayangan hitam yang langsung ngejedot keluar. Wah, gue nggak expect banget ini, guys. Kita harus hati-hati, mungkin peti itu nggak cuma simpanan barang-barang biasa. Kami bertiga langsung kaku, kayaknya terlalu kaget buat bergerak. Ketika bayangan itu menghilang, baru deh kita sadar kalau Jack tiba-tiba udah nggak ada, tinggalin kami berdua dengan suasana yang semakin mencekam dan peti kayu itu yang bikin ngeri. Usaha cari Jack nggak ada yang berhasil, setiap pintu yang kita buka malah cuma bawa kami ke ruangan yang sama. Rasanya kita kayak terjebak dalam rumah yang nggak punya ujung, dengan peti kayu itu jadi fokus utama yang nggak jelas fungsinya. Pas kita terus berusaha menjelajah, suasana rumah semakin mencekam. Ada bayangan-bayangan aneh yang terus gerak di dinding, dan suara-suara nggak wajar yang terus terdengar di sekeliling kita. Meskipun suasana jadi makin gelap dan mencekam, tapi rasa penasaran kita nggak pernah reda. Kita terus mencari jawaban, walaupun kita udah mulai ngerasa waktu kita semakin terbatas. Akhirnya, kita nyampe di ruangan yang paling dalam di rumah itu. Dan di situ, kita temuin Jack, tergantung di atas peti kayu itu dengan tatapan kosong di matanya. Dinda, Jack, kita harus cepat keluar dari sini. Jack, aku nggak bisa, peti ini nggak mau ngerelain aku. Kami berusaha untuk menolongnya, tapi bayangan-bayangan itu tiba-tiba muncul lagi dan nggak mau kita bergerak. Mereka terus mendekati, dan langkah kita makin terbatas. Kami berdua, Dinda dan aku, akhirnya sadar kalau kita harus ngelawan peti kayu itu langsung. Dengan hati-hati, kita ngucapin keinginan kita, berharap bisa ngubah takdir kita sendiri. Tiba-tiba, ruangan itu bergoncang, dan bayangan-bayangan itu menghilang. Pas kita buka mata lagi, kita udah kembali lagi ke ruang tamu rumah itu. Dan Jack juga ada di samping kita, dengan tatapan yang lega di matanya. Kami belajar dari pengalaman mengerikan itu bahwa terkadang, keinginan kita bisa jadi punya konsekuensi yang gak bisa kita duga. Harga yang harus dibayar untuk mengubah takdir bisa jauh lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Dan akhirnya, kita baru sadar bahwa peti kayu itu sebenarnya digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan, senjata, bahkan mungkin mayat dari warga asli yang pernah tinggal di rumah itu sejak zaman Belanda.